Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Mari kita buka perkuliahan malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka nasta'in. nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo yang presentasi langsung mawon. Siapa yang mau tampil dulu? Mau dijadikan co-host ini? Sebentar. Gue nepak nu disit gue. Pak Nuh ya. Oke. Aku kedua. Pak Lukman dulu ya. Aku kedua. Aku kedua nunggu Pak Fat. Pak Lukman ya. Pak Lukman dulu nggak apa-apa, Pak. Aku nunggu Pak Fat. Oh, iya. Ini saya tunggu waktu Pak Karim. Kelompok saya belum hadir. Oh, ini tungguan. Bisa. Tak kirim. Monggo Pak Lukman dulu lah. nggak apa-apa. Tak berikan pengantar Pak Luman. Pak Luman maju aja tak berikan pengantar. Ya, monggo ya Pak ya mau Pak. Nah, Monggo Pak Haji Sugeng diberi pengantar, Bu. Begitu Pak itunya gimana Pak? nyusul lah. Wis. Begitu nanti Pak Pak Fatudin gimana itu? Nyusul. Nyusul aja. Wis Menyusul ikhlas saja. ya. Wis Iya. ikhlas tanpa masalah ya. Itu apa ditunggu? Enggak, langsung saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang kami hormati dan seluruh rekan-rekan mahasiswa pasca MPI kelas B Cilacap yang saya hormati. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kegiatan perkuliahan kita dengan presentasi dari kelompoknya Pak Lukman, mewakili teman-teman dari kelompoknya Pak Lukman yang akan membawakan makalah dengan tema atau judul Kewirausahaan Perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini kelompok beliau itu adalah ada Pak Lukman, Pak Fatudin, dan Pak Muhammad Hasan Mustafa. Saya Sugeng Riyadi mewakili kelompok ini untuk mengantarkan kelompoknya Pak Lukman. Sepenuhnya kami berikan kesempatan untuk menyampaikan presentasinya. Monggo Pak Lukman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya maju ya. Harusnya minggu besok, tapi karena belum ada yang siap, akhirnya saya maju. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah studi Al-Quran Hadis Manajemen, Bapak Dr. Ali Mahfud, MSI yang saya hormati, teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kewirausahaan Perspektif Al-Quran dan Hadis. Kelompok yaitu saya sendiri Lukman Hakim, kemudian Bapak Fatudin, selanjutnya itu Bapak Muhammad Hasan Mustafa. Nanti insya Allah nyusul karena ada kepentingan masing-masing. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Yang pertama pengertian wirausaha. Wirausaha atau wira swasta yang sering kita diartikan dengan entrepreneur. Secara bahasa atau etimologi, wira berarti perwira atau utama, teladan berani, swa berarti sendiri, sedangkan sta itu berarti berdiri. Jadi wirausaha atau wira swasta itu keberanian berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Dengan demikian, pengertian wira swasta atau wirausaha adalah orang yang berani membuka lapangan pekerjaan dengan kekuatan sendiri
yang pada gilirannya tidak saja menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan masyarakat karena dapat menyerap tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan. Kewirausahaan dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Kata wirausaha merupakan serapan dari bahasa Perancis, yakni entrepreneur. Kata ini pertama kali dikenalkan oleh Richard Cantillon pada abad ke-18 Masehi. Adapun dalam bahasa Indonesia, kata entrepreneur diterjemahkan menjadi wirausaha, yang mana wirausaha merupakan gabungan dari kata wira dan usaha. Wira artinya teladan atau contoh, sedangkan usaha artinya kemauan keras untuk memperoleh manfaat. Lebih lanjut, Quraisy Shihab memaparkan bahwa seseorang pengusaha harus mempunyai niat yang baik. Usaha atau bisnis tidak hanya sekedar mengejar keuntungan semata, tidak juga hanya untuk memperkaya diri, tapi usaha yang rintis harus menjadi sarana untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan orang lain. Dan pada akhirnya bisnis yang demikian itu akan bernilai ibadah, bahkan menjadi daripada jihad. Quraisy Shihab menyatakan bahwa kata wirausaha itu mempunyai banyak arti atau banyak kata. Dalam bahasa Inggris sering dipadankan atau disamakan dengan kata jual beli, perniagaan, perdagangan. Pada intinya, wirausaha atau bisnis adalah interaksi antara dua pihak dalam bentuk tertentu guna meraih manfaat. Namun dalam interaksi tersebut dibutuhkan manajemen yang baik untuk memperkecil kemungkinan resiko yang akan muncul. Dengan demikian, dari pandangan pada ahli di atas terkait wirausaha, maka dapat disimpulkan bahwa wirausaha itu memiliki 3 kunci, yaitu orang yang dapat melihat dan memanfaatkan peluang, orang yang berjiwa berani dalam mengambil resiko, dalam menjalankan usahanya, dan mandiri dalam mengejar prestasi sehingga patut dicontoh. Di dalam Al-Quran, itu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah memerintahkan Islam untuk tidak bermalas-malasan, telah menjalankan aktivitas, akan tetapi berterbaran di muka bumi dan melakukan aktivitas pencarian anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ كَثِيرٌ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Itu yang artinya فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, apabila telah dilaksanakan salat itu, fangtasiru, maka berteruslah kamu fil ardi, itu di bumi, wabtahu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Itu tentang surat Al-Jumu'ah ayat 10. Selanjutnya kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Isi kandungan surat Al-Jumu'ah ayat 10 yaitu, setelah kita sholat, baiknya rezeki yang halal dan melanjutkan pekerjaannya serta menyelesaikan keperluan yang belum selesai. 2, Allah itu memerintahkan agar aktivitas mencari karunia-Nya seperti dengan bekerja, entah dengan berdagang, berkebun, bertani, bekerja di sekolah, di madrasah, mengabdi, pergi ke kantor, atau pekerjaan lain. 3, perintah untuk senantiasa mengingat Allah, yaitu dengan kita berzikir dan senantiasa bersyukur atas apapun yang diberikannya. Kita harus, apapun yang menjadi cobaan kita atau menjadi sebuah rezeki, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia di bumi adalah berbuat baik semampunya, sebisanya, karena manusia itu manusia yang serba mempunyai kekurangan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk berusaha selanjutnya yaitu perintah untuk berusaha bekerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
kita harus bekerja keras karena kewajiban manusia itu di muka bumi ini mencari dunia. Tapi seolah-olah kita hidup itu akan mati selanjutnya. Jadi kita nggak tahu hidup kapan dan meninggalnya kapan. Kita hidup hari ini, besok meninggal itu pun nggak tahu. Jadi kita harus berbuat baik atau beribadah kepada Allah semampu kita, seikhlas kita. Apa gunanya kalau kita beribadat tidak ikhlas, hanya mencari kepentingan untuk duniawi. Contoh kita kaya tapi nanti setelah meninggal itu tidak berguna atau hidup kita itu tidak manfaat untuk orang lain. Apa gunanya? Yang kelima yaitu imbalan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, yaitu memperoleh keberuntungan baik di dunia maupun akhirat. Ya inilah tujuan mungkin kita semua, ya insya Allah kita semua, yaitu kita itu beruntung baik di dunia maupun di akhiratnya. Jadi di dunia mulia, hidupnya serba kecukupan, terus kita rajin bersedekah, saling membantu, terus nanti akhiratnya setelah kita meninggal itu apa yang kita lakukan, kita tinggal memanen apa yang telah dilakukan waktu kita berada di dunia. Hubungan dengan berwirausaha yaitu di dalam berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh kebahagiaan di dunia haruslah senantiasa berikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, serta diimbangi dengan doa yang Maha Kuasa memudahkannya. Namun utamakan dulu urusan akhirat. Karena itu kewajiban kita. Kalau menurut saya itu salat itu adalah kewajiban. Jadi tidak harus dihitung karena itu hukumnya sudah wajib. Jadi kita hukumnya wajib harus melawan, jika tidak itu mendapatkan dosa karena kita melanggar dari kewajiban sebagai makhluk Allah. Namun utamakan dulu urusan akhirat baru kemudian urusan duniawi. Mungkin saya sendiri atau yang lain juga itu tentang seringnya kita mengurusi di dunia tapi lupa di akhirat. Yang kewajiban kita kadang sholat aja, untuk jujur saja untuk sholat tepat waktu itu aja susah banget. Apalagi misalkan orang yang dagang itu dagangnya sedang laris-larisnya. Terus yang lagi guru yang lagi mengajar itu lagi semangat-semangatnya. Terus lagi ada pekerjaan dengan administrasi dengan banyak yang harus selesai pada waktu itu. Kita mungkin lebih mengutamakan itu daripada kewajiban kita di akhirat. Kemudian hadis Nabi yang berbunyi adyabul kasbi amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'im mabrur. Yang artinya sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya dalam hadis dijelaskan tentang motivasi berwirausaha. Nabi Muhammad SAW sendiri telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Sementara Rasul juga itu berdagang. Dia itu menjalankan itu, Rasul itu bukan pegawai yang ibaratnya zaman sekarang, itu mungkin belum ada zaman dulu. Jadi Rasul itu dengan waktu kecil dia itu berternak, ikut pamannya itu kalau nggak salah itu mengembala kambing, dan ketika sudah dewasa dia itu berdagang. Artinya melalui jalan perdagangan inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah Subhanahu wa taala terpancar dari badanannya. Dengan demikian wirausaha dalam Al-Qur'an dapat diartikan yaitu perdagangan yang memiliki makna ibadah dan tidak memperkaya diri. Lebih lanjut, seorang wirausaha seharusnya itu memiliki sikap hidup yang mandiri, tidak bermalas-malasan berada di suatu tempat yang nyaman. Jadi ibaratnya itu enggak skarpet dewek yang ibaratnya kita harus mentaati peraturan yang ada. Kita hidup itu mentaati peraturan sebagai umat Islam, pasti ada hal ibaratnya perintah Allah itu yang baik harus dilakukan, yang tidak baik itu harus ditinggalkan. Dan senantiasa berusaha mencari karunia Allah dengan cara yang halal. Kita harus bekerja itu yang baik. Mungkin di sini ada yang sebagai guru dan juga sebagai nyambi, sebagai usaha. Mungkin ada. Tidak lupa kita berzikir, bersolawat, bertadarus, berpuasa sunnah kepada Allah telah memberikan kepada nikmat yang banyak sehingga kita diberikan kesehatan.
Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Mu'ad radhiyallahu anhu dijelaskan bahwa termasuk sebaik-baiknya penghasilan adalah penghasilan para pedagang yang bila berbicara tidak berbohong, bila diberi kepercayaan tidak dikhianati, bila berjanji ia tidak menyalahi, bila membeli ia tidak mencela, bila menjual tidak meninggikan harga, bila punya tanggungan tidak menunda-nunda, dan bila mempunyai sesuatu tidak mempersulit. Ini adalah hadis Nabi, kuncinya dalam berdagang itunya kuncinya satu, yaitu jujur. Jujur. Maka kalau kita niatnya jujur terus berdagang itu semata Allah, karena Allah semata, kita insya Allah mendapatkan jalan. Namanya berdagang itu kadang laku, kadang tidak laku, kadang laris, kadang kalau hujan tidak laku. Jadi kita harus mensyukuri setiap itu, pasti semua ada jalan keluarnya. Seorang muslim yang paling utama adalah dapat makan. Terutama kita hidup dunia pasti wajib hukumnya makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerjanya sendiri, bukan dari hasil dari orang lain. Misalkan itu utang, utang tapi tidak mengembalikan, minjam. Ibarat kita makan tapi utang, itu kan harus tidak boleh. Kita harus dari uang keringat kita sendiri, apalagi laki-laki itu hukumnya wajib untuk mencari nafkah. Nabi dalam sebuah hadis menyebutkan yang intinya adalah orang yang mengambil kayu bakar di hutan lalu menjualnya lebih daripada orang yang meminta-minta. Oleh karena itu Islam memotivasi setiap umatnya untuk bekerja, di antaranya dengan menjadi pedagang atau sekarang dengan wirausaha. Itu menurut saya sendiri itu pada zaman Nabi dulu, karena di zaman Nabi dahulu itu belum ada PNS, belum ada pegawai, adanya itu peternak, pedagang, seperti itu. Terus kesimpulan dari wirausaha itu merupakan pengambilan resiko yang menjalankan sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan inovatif, sehingga usaha yang dikelola itu berkembang menjadi besar dan mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah atau pihak-pihak lain dalam menghadapi segala tantangan persaingan. Inti dari wirausahaan adalah pengambilan resiko, menjalankan dirinya sendiri, memanfaatkan peluang, menciptakan lapangan baru, pendekatan yang inovatif dan mandiri. Pandangan tentang motivasi seorang wirausaha, yakni pemerintah untuk bertebaran di muka bumi, bukan diam di tempat, kemudian perintah mencari karunia Allah dan banyaklah, yaitu mengingat Allah. Jadi kita akan mengingat Allah ketika melakukan sesuatu. Insya Allah hidup kita itu lebih tenang. Jadi kita tidak terlalu berambisi dengan dunia, karena kita pasti akan mati. Selain itu, seorang wirausaha dituntut untuk saling membantu atau tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak memperkaya dirinya sendiri agar seimbang, yaitu antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu presentasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Sugeng sebagai pembawa acara. Baik, terima kasih. Sudah ada Pak Lukman. Saya kembalikan kepada kelompoknya. Sorry, Pak Fatudin, mohon maaf. Sudah ada Pak Fatudin, monggo. Tadi karena beliau belum rawuh, sekarang sudah ada, maka kami kembalikan kepada yang berhak untuk melaksanakan tugas ini. Monggo Pak Fatudin diambil alih. Ya, terima kasih Mas Sugeng, terima kasih. Pertama mohon maaf, pertama yang kami hormati Bapak dosen, Bapak Edi Mahfud. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk teman-teman semuanya, maaf tadi belum connect jadi gambarnya nggak muncul begitu, jadi perlu ada kendala. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini tadi Pak Lukman sudah sendirian dan dengan baik hati Pak Sugeng yang telah dengan kerelaan
untuk membuka acara ini. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman semuanya apabila nanti ingin, bisa jadi menambahi, bisa jadi sharing ya, bisa jadi itu nanti intinya ya kita sharing begitu. Artinya sama-sama kita punya pengalaman. Yang namanya wirausaha ini sangat luas sekali ya. Sangat luas, mungkin ada prinsip, ada jenis-jenis usahanya dan semuanya. Untuk itu pasti di dalam benak teman-teman semuanya sudah ada yang sesuatu ingin dikemukakan. Alhamdulillah niki Pak dosen sudah hadir tepat waktu sehingga dapat memantau dan dapat memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Sekali lagi monggo kita serahkan kepada forum, untuk menyampaikan barangkali yang perlu kita bahas atau mungkin semacam tadi ya, temannya sharing begitu ya. Terima kasih, monggo silakan. Siapa dulu monggo? Ada yang mau masuk? Monggo gantian. Yang belum tanya. Yang belum masuk? Ya masuk nggak apa-apa. Nanti kan bisa untuk memancing begitu. Nggak ada nih. Ibu Syarifah lah. Bukan Bu. Iya wes Ya saya monggo ya. Bu Syarifah, nggak apa-apa ya, Saya monggo ya. Bu Syarifah. Baik. Jadi begini. Urung apa-apa jadi begini, Jan. Ini Curhat ya. ya Bu. Curhat. Enggak lah, enggak curhat lah. Wis bosen. Ini kan wirausaha ya. Kemarin itu di Nurul Iman kan sudah ada tuh sekolahnya, sudah ada wirausahanya. Itu kan bagus sekali ya. Jika diadopsi dan diterapkan ke semua lah ya, semua tingkat pendidikan. Bahkan di tingkat SDMI pun juga ada beberapa yang sudah menerapkan walaupun belum berupa mapel ya, baru sebatas membuat event-event kayak market day, kayak apa gitu. Ya, nah sebenarnya sih itu bagus, ya. Hanya mungkin ya memang perlu diarahkan. Saya pernah, karena saya ngajarnya di kelas bawah gitu ya, saya ngajarnya di kelas bawah, jadi di kelas 3 saya ngajarnya. Nah, jadi pas waktu saya tahun kemarin ngajar di kelas 2 itu ada itu murid saya yang suka jualan gitu loh. Suka jualan ke teman-temannya gitu. Tapi kan yang kasihan karena baru kelas bawah itu, maka ada sebagian yang belum mengerti tentang uang. Nah, itu. Jadi itu satu problem juga. Kadang-kadang dia kalau mau beli itu orang tuanya yang ngasih uangnya gitu. Nah, ini mungkin cocoknya di kelas yang tinggi dengan yang di SMP gitu ya. Kalau menurut saya sih kepinginnya gitu ya, di tingkat SD pun itu sudah dijadikan kayak muatan lokal gitu loh. Muatan lokal untuk kewirausahaan itu kayaknya bagus ya. Untuk meningkatkan jiwa-jiwa apa sih jenengannya entrepreneur apa ya? Apa jiwa kewirausahaan itu? Iya, itu bagaimana seandainya itu diterapkan di sekolah-sekolah sebagai sebuah muatan lokal kayak gitu loh. Jangan hanya dijadikan sebagai sebuah event. Ki apa ki jenenge takon apa ki ya? Sudah kayak gitu aja sih. Apa usul apa ini? Monggo. Gagal fokus. Ya baik, Bu Syarifah. Usaha-usaha itu memang dari apa ya, kan dari dulu dari madrasah sudah dikembangkan, ada kantin ya, kantin apa maksudnya ya, yang istilahnya kantin kejujuran ya, kejujur, kantin kejujuran. itu
Iya. Ya itu. Nah, kalau saya di SMA sih dulu ini, jadi dari teman-teman itu dari rumah bawa, ada pisang goreng, ada kemudian apa gitu kan, nanti ditampung di koperasi, kemudian koperasi itu menjualkan istirahat, kemudian setelah itu orang yang tadi bawa ke koperasi mengambil uangnya begitu. Dari koperasi juga ada masukan gitu. Kalau di SD saya juga ada tuh DMI itu, rupanya mereka juga mungkin didorong dari ibunya, rupanya ada mungkin ada yang jualan di apa ya, milidi apa gitu, dia milidi gitu. Dan hebatnya lagi itu kemarin saya diberi sama anak, Pak ini ada Jumat berkah dari namanya Naurin ya, namanya Naurin itu kelas kelas 4 itu, katanya Jumat berkah lah. Tiap hari dia rupanya juga membawa itu, membawa apa, membawa milidi untuk ya dijualkan sama teman-teman gitu. Tapi hebatnya lagi ketika Jumat dia ada Jumat berkahnya begitu. Nah, itu ada contoh kecil ya. Silakan untuk yang lain lagi misalkan menanggapi atau sharing lagi, monggo. Saya persilakan kepada forum ini. Saya nyambung Pak Pipin. Ya, monggo, 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 monggo. Pak Jemari. Saya kan kalau tadi disebutkan hadis ayu afdolul akmal, ini kalau tidak salah Pak dosen, ayu afdolul akmal amalu biyadihi wa kullu baingin mabrurin. Pekerjaan yang utama adalah yang dikerjakan dengan tangannya sendiri atau perdagangan. Kalau perdagangan saya tahulah, tetapi yang pertama itu yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dengan kontekstualisasi pada zaman Nabi, yaitu orang yang mengambil kayu bakar lalu menjualnya itu lebih utama dibanding mengemis-ngemis gitu. Nah, pertanyaan saya, tapi mohon jangan dibikin itulah, ini sekedar Ya, ya, ya. untuk meramaikan aja, jangan kayak kemarin pada gaul, Ya, wah ya. teman-temannya pada tanya. Bukan itu maksud saya. Ya, Apakah kalau baik, Pak. Kalau pekerjaan sekarang yang kita geluti di sektor jasa, termasuk pegawai negeri ini Pak dosen, termasuk masih dalam kriteria pekerjaan yang utama yang barokah? Jangan-jangan saya sebagai guru hanya jualan jualan apa ya, jasa. jualan ilmu, jualan jasa aja. Sudah menjadi sebuah industri pendidikan yang kita jalankan bersama dan menghasilkan sebuah finansial berupa bayaran gitu. Terus kriteria-kriteria pekerjaan apa yang sekarang masih dianggap sebagai pekerjaan yang dikerjakan oleh tangannya sendiri, begitu. Tentu saja bukan hanya orang yang bikin bata, menjual kayu bakar, apa namanya, membuat makanan kuliner. Apakah pekerjaan-pekerjaan sektor jasa sekarang masih bisa dikatakan pekerjaan yang termasuk dikerjakan dengan tangannya sendiri sehingga mendatangkan keutamaan dan keberkahan seperti itu? Atau jangan-jangan saya guru ini bukan dalam kriteria itu? Terima kasih. Itu keren, Pak. Boleh. Ya, saya akan menjawab nih, Pak. Yeah. Karena itu kan pelajarannya itu ada, pekerjaan itu kan kalau nggak salah itu ada produksi, konsumsi, dan jasa. Produksi itu orang yang membuat, konsumsi itu orang yang memakai, jasa itu orang yang menjalankan. Itu tidak mempunyai modal-modalnya, kita tidak harus uang. Jadi di dalam penjualan kan ada, ibaratnya kalau dalam hal ini ya pabrik lah. Di dalam sebuah pabrik kan ada pabrik, ada bos yang memproduksi sebuah barang. Terus barang itu distributorkan oleh mobil. Mobil dan sopirnya itu kan menjual jasa juga, tidak menjual barang. Nah, itu sama saja seperti guru. Terus dari mobil itu kepada warung-warung, kepada konsumen. Konsumen itu ibarat sebagai pemakai. Jadi kalau guru itu pekerjaan, tapi yang dijual itu jasanya, Pak. Jadi pekerjaan itu Halo, Gimana Pak Lukman? terpental kah? Terpental Pak ya. Terpental? Oh, oh.
hilang keluar sendiri. Saya sambung ya Pak. Ibaratnya jasa itu adalah jual Pak. Ibaratnya yang kita jual itu adalah jasa. Apalagi sebagai guru. Syarat guru itu kan syaratnya satu sekarang. Harus minimal S1. Syukur-syukur kita kayak gini, alhamdulillah sebentar lagi insya Allah S2 seperti itu Pak. Jadi kita menjadi S1 saja itu membutuhkan perjuangan yang besar, waktu, tenaga, dan uang seperti itu. Jadi menurut saya nanti Pak dosen mungkin punya perspektif sendiri ya, itu menurut saya. Jadi jasa itu ya ada yang dijual. Contoh pekerjaan jasa itu kan ada tukang cukur, ada dokter, ada ibaratnya yang menjual jasa, ibaratnya ada sales itu menurut saya seperti itu Pak. Jadi menurut saya jenengan itu nggak usah berpikiran kemana-mana. Kita itu kan bekerja, jenengan ibaratnya sebagai PNS itu kan abdi negara. Yang penting menurut saya itu jenengan menjalankan kewajibannya karena sudah dibayar oleh, ibaratnya sudah dibayar oleh negara. Terus jenengan itu kan ada waktu disumpah kan, PNS itu kan ada apa janji-janjinya, yaitu jenengan ikut ingat itu saja. Itu menurut saya seperti itu kalau kita sebagai guru. Kalau guru bakti beda lagi. Kita menurut guru bakti itu guru yayasan. Guru yayasan itu beda lagi. Kita menuruti peraturan yayasan. Kalau yang negeri itu kan guru yang sudah abdi negara yang ditempatkan di sekolah tertentu. Ada yang di SMP, ada di SMA, ada yang di MI. Itu guru itu menurut saya itu guru sama. Guru ngaji, guru sekolah, guru madrasah, guru madin. Itu menurut saya tujuannya satu sama. Cuma kan bedanya guru itu ada yang guru non formal dan guru yang formal. Yang non formal itu yang ngaji, yang non formal, yang formal ya seperti jenengan itu. Ibaratnya sudah dianggarkan oleh negara, jenengan sudah ikut tes terus mendapatkan apa ibaratnya SK bahwa jenengan itu dan dibayar oleh negara. Ya tergantung jenengan kembali ketika jenengan mendapatkan rezeki itu kewajiban jenengan itu apa seperti itu. Kewajiban jenengan ya menurut saya ya bukan jenengan semuanya, itu kan ada sebagian berapa 2,5% apa ya kalau nggak salah itu disedekahkan kepada yang membutuhkan seperti itu. Mungkin itu Pak Jambari yang saya tahu. Ya, nggak apa-apa. Untuk Sudah. Pak, iya ya. Sekarang untuk saya Mantap mau lah tanya sama Pak jawabannya, mantap. Dr. Ali Mahfud saya Pak. Oke, Pak Ali terima Mahfud saya kasih tanya. Pak. Yang tadi. Iya, tapi Oke. dari konteks aktualisasi ayat itu dan hadis itu bagaimana sih asbabun nuzul, asbabul wurud sehingga turun ayat itu. Yang saya dengar sebuah ayat turun memang tidak begitu saja, tetapi memang ada hal-hal yang melatar belakangi sehingga ayat atau hadis itu turun gitu. Kalau dari sisi bahasa kan saya nol Pak. Tapi kalau dari sisi insya Allah ya saya paham dari sisi itu, saya yang tanyakan itu asbabun nuzul, asbabul wurud. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai Jamhari ya terkait pertanyaannya luar biasa nih. Perlu saya sampaikan bahwasanya nih di beberapa ayat Al-Qur'an Allah itu banyak menyampaikan. Pertama, Allah itu menjadikan malam untuk istirahat dan siang untuk penghidupan. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Di Allah kami jadikan malam sebagai pakaian di sini ya untuk kita istirahat. Wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang sebagai tempat penghidupan dalam arti untuk bekerja. Kemudian di ayat yang lainnya Allah memerintahkan kita manusia untuk bekerja. Misalkan ayat wabtahu indallahi rizqa, carilah di sisi Allah rizki. Kemudian tadi di surah Al-Jumu'ah fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah ya. Jadi mencari rizki ya, mencari fadlnya Allah
itu merupakan perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Jadi bapak yang baik itu jasa barang itu bekerja dalam rangka mencari fadlnya Allah. Mencari rezeki yang Allah tebarkan di muka bumi. Lalu bekerja itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Makanya ada ayat kullu ya'malu ala syakilatih. Katakanlah wahai Muhammad, kullu ya'malu ala syakilatih. Segala sesuatu itu ya bekerja, berbuat sesuai dengan potensinya, syakilah, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau bapak ahlinya jadi guru, terjun ke sawah nanti malah nggak panen-panen. Nah, atau dagang ya nanti malah nggak untung-untung karena bapak ahlinya ada di dunia pendidikan. Jadi kullu ya'malu ala syakilati. Segala sesuatu itu adalah sesuai dengan potensinya masing-masing. Ya, wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Masing-masing dari kita punya makom masing-masing. Ada yang makomnya di dagang, ada yang makomnya di bengkel, ada yang makomnya di perikanan, ada yang makomnya jadi guru, makomnya jadi dosen, ada yang makomnya jadi siswa, mahasiswa, dan lain sebagainya. Itu berjalan sesuai dengan makomnya masing-masing. Dan pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri. Dalam artian apa? Mandiri. Tidak menggantungkan diri pada orang lain dengan cara meminta-minta. Itu maksud dari al-amal biyadi. Jadi berbuat sesuai dengan berbuat dengan tangannya sendiri, tidak menggantungkannya, tidak menukis-nukis kepada orang lain. Itu. Kemudian tadi terkait bekerja untuk nyari duit. Tentunya khususnya bagi bapak-bapak ini kan punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Seorang ayah, bapak itu punya kewajiban wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludilah, dan wajib bagi Pak Lukman, Pak Jamhari, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun. Rizquhunna, memberi rizki kepada istri ya. Wa kiswatuhunna, memberikan pakaian kepada istri. Nah, tentunya untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian itu kan harus bekerja. Dan bekerja yang terbaik adalah bekerja dengan tangannya sendiri, bukan dengan meminta-minta di lampu abang hijau, ketok-ketok rumah, dan lain sebagainya. Itu barangkali Pak Jamhari. Jadi agama Islam itu sangat menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Tadi kemudian, jadi pertama umum Pak, al-amal biyadi pertama umum. Kemudian dilanjutkan dengan dagang yang mabrur. Dagang yang mabrur itu dagang yang dengan kejujuran. Misalkan barangnya ada yang cacat, sampaikan yang cacat. Barangnya bagus, sampaikan yang bagus. Jangan sampai berdusta dalam berdagang. Begitu pula kita sebagai guru, sebagai pengajar, jangan sampai berdusta dengan ilmu kita. Itu barangkali Pak tambahan saya. Dan Bapak, Ibu itu tugasnya sangat mulia dalam rangka nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Sedangkan ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu amal jariah yang bisa kita manfaatkan, pahalanya bisa kita rasakan pahalanya meskipun kita sudah ada di dalam tanah. Itu barangkali Pak Jamhari. Oke. Sambung malih saged Pak Dokter. Fenomenal. Bukan kayak saya ke Pak dosen. Ini memang lagi ramai di TV juga ramai. Tentang komersialisasi dakwah dalam arti konteks seperti ini Pak Ali Mahfud, bahwa ada beberapa profesi, yaitu seorang dai, seorang ustadz, ustadzah, kiai, dan sewu, yang memang mematok tarif sekian, kalau enggak tidak disetujui, itu bagaimana itu? Mohon maaf, kalau kita kan sudah ada aturan. Nah, kalau yang seperti itu gimana Pak? Saya juga terakhir ini juga yang ngundang lah, tapi memang ada patokan, ada tarif itu. Mohon maaf,
Terima kasih. Hukum pasang tarif ceramah agama, ceritanya kayak gitu ya Pak ya. Nggih, nggih. Bagaimana sih hukum pasang tarif dalam agama? Tentunya itu ada etika, etika dalam kita berdakwah ya. Dalam berdakwah etikanya itu ya kita mencontoh apa yang telah dilakukan oleh para rasul ya. Misalkan Rasul sering berkata, para nabi ya, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, kulla as'alukum alaihi ajro. Jadi para nabi ketika berdakwah itu sering mengatakan la as'alukum alaihi ajro. Saya kesini itu bukan mengharapkan upah. Saya dakwah kepada kalian wahai kaum musyrikin Mekah, orang-orang Yahudi di Madinah, orang Nasrani, saya dakwah itu la as'alukum alaihi ajro. Saya nggak minta rizki, tidak meminta upah padamu. In ajriya illa 'ala Allah. Dan yang mengasih upah itu adalah Allah. Itu etika yang harus dijunjung khususnya oleh para dai. Oleh para dai, oleh para kiai, oleh para ajengan, oleh para ustadz, yaitu prinsipnya adalah kulla as'alukum alaihi ajro in ajriya illa 'ala Allah. Ini yang pertama. Kalau benar-benar ingin dakwahnya itu bisa dirasakan ya, bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, itu yang pertama Pak. Prinsipnya seorang dai itu ya prinsipnya la as'alukum alaihi ajro. Lalu bagaimana kalau pasang tarif? Saya kira kalau pasang tarif itu kurang etis lah, kurang etis ya. Ketika ada seorang ustadz mau pengajian, berdakwah, kemudian dia mau datang, kalau dikasih uang 10 juta, itu kan ya kurang etis. Kurang etis saja, nggak dosa sebenarnya, cuman kurang etis ya. Kurang etis, kurang beradab lah, dalam artian kurang bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh para rasul ketika berdakwah. Tentunya bagi masyarakat yang memanggil para dai ya tentunya juga harus rada zaman sekarang ya harus memikirkan, oh ini transportnya jauh dari Garut, dari Jakarta, tentunya harus diperhitungkan ya. Meskipun ustadz-ustadz itu tidak mengharapkan amplop dari depan seperti itu, tetap kita harus memberikan penghargaan kepada para kiai, para asatidz yang telah berjuang memberikan pengajaran kepada kita ya, tentunya sebagai kita balas jasa kepada beliau-beliau, tentunya kita memberikan bisyarah kepada beliau-beliau. Itu barangkali Pak Jamhari. Nyambung Pak dosen. Misalkan gini Pak, ini kan yang mempunyai pesantren apa nggih. Jadi alasan beliau itu ada pasang tarif itu karena beliau itu ada tanggung jawab misalkan membuka pesantren untuk yatim piatu misalkan. Nah itu mereka kan gratiskan. Nah biaya ini adalah yang semua menopang keperluan mereka begitu. Kalau misalkan biayanya pasang tarifnya seperti itu, modalnya terus seperti Pak dosen. Nggih. Tadi sejatinya guru agama atau penceramah agama itu tidak etis, tidak etis menetapkan tarif. Guru agama, penceramah itu enggak etis. Berbeda dengan pekerja bangunan, kontraktor itu kan ada tarifnya. Membenarkan listrik itu kan ada tarifnya semua. Itu boleh pakai tarif, tapi untuk guru agama, penceramah itu tidak etis ketika menetapkan tarif. Tidak etis karena ini kaitannya dengan agama. Nah, jadi jangan jadikan agama itu sebagai ladang untuk cari duit. Jangan jadikan sebagai ajang cari duit, cari makan, tetapi agama itu sebagai jalan kita untuk berdakwah. Nah, ketika ada seorang sudah dakwah, kemudian dikasih amplop, ya
diterima karena itu bagian dari jalan beliau untuk mendapatkan rezeki. Itu barangkali nih Pak Fathuddin. Iya, terima kasih Pak dosen. Monggo yang lain lagi ada yang bergundah di hati. Iya, saya Pak, mohon izin Pak. Pak Penuh apa ya? Oh, siapa ini? Pak Nur yang tadi tunduk jari dulu. Angkat tangan. Ya, angkat tangan biar kelihatan. Saya Pak dosen. Oh, Pak Nuh, ya. Gus Nuh, monggo. Ya, saya boleh lah. Belum ya, Pak belum ya. Mendahului. Monggo. Nggih, monggo. Nggih, Pak Nuh, monggo. Nggih, matur nuwun. Dan Suaranya putus-putus ya. Anu suaranya belum normal suaranya. Terdengar Pak Nuh. Sudah, Bu? Sudah. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Materi dengan kewirausahaan, maka sangat erat kaitannya juga dengan. Suaranya hilang Mas Nuh, nggak terdengar. Suaranya putus-putus nggih. Kita pakai niki nggih. HP mawon nggih. Bu Ella dulu dituker nanti baru Mas No. Terima kasih. Saya mau tanya ke Pak dosen nggih, Pak Lukman Yun Sewu. Ini mohon izin Pak Dr. Ali bahwa saya pernah mendengar langsung ceramah. Kebetulan yang ceramah itu LC di masjid ini Minhum lah, bukan masjid dari kita. Itu langsung menjelaskan tentang rizki yang barokah itu adalah rizki yang dihasilkan melalui kewirausahaan atau jual beli gitu. Kemudian beliau menyampaikan yang menjadi ganjalan saya karena kebetulan berkaitan dengan profesi saya. Nah, beliau itu langsung menyampaikan kepada jamaah bahwa kalau pekerjaan yang dibayar dari uang yang tidak jelas halalnya, diantaranya adalah uang-uang pajak, misalnya seperti pegawai negeri, maka itu sama dengan pelacur. Nah, saya langsung mendengar dari ketika seperti itu karena pengajiannya kebetulan di depan rumah mertua, jadi saya langsung dengar. Terus kemudian pegawai bank karena dia bekerja di tempat yang riba sama dengan pelacur. Nah, saya dan teman-teman saya kebetulan yang dengar itu karena sama-sama profesinya PNS, saya jadi merinding sendiri. Mohon Pak Ali Mahfud untuk menjelaskan seperti itu karena kemarin beliau menjelaskan kalau kepengen rezeki panjenengan halal berkah, istri harus keluar dari PNS, yang istrinya kerja di bank ya harus keluar. Nah kayak gitu, saya mendengar sendiri sampai saya merinding, ya Allah, dan suami padahal PNS semua, berarti tidak ada yang berkah ini rezekinya, saya sampai kayak gitu. Mohon penjelasan dari Pak Dr. Ali terkait dengan penyampaian yang disampaikan. Kebetulan yang menyampaikan itu seorang LC juga itu Pak, kebetulan di Masjid Minhum lah kayak gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya catat dulu ya yang tanya Bu Lailangi. Bu Lailangi, terima kasih Bu Lailangi atas pertanyaannya terkait kerja jadi PNS ataupun kerja di bank kados niku nggih. Prinsipnya kerja itu baik selama kerja itu tidak menimbulkan madorot kepada orang lain ataupun madorot pada diri sendiri. Itu Bu. Semua kerja itu baik asal tidak menimbulkan madorot bagi diri sendiri ataupun menimbulkan madorot bagi orang lain. Itu prinsipnya.
Kemudian pekerjaan itu dilakukan secara jujur, dilakukan secara benar, tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Itu prinsipnya. Jadi kerja kita itu selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran, hadis, tidak bertentangan, tidak melakukan pekerjaan menipu, tidak menimbulkan madorot, maka pekerjaan itu dibenarkan. Nah, lalu ada pertanyaan, kalau jadi PNS, berkah nggak rezekinya? Tentunya negara kita kan negara yang legal, negara yang diakui, ya, negara yang merupakan kesepakatan bersama bukan hanya masyarakat biasa, tetapi juga para ulama. Di dalamnya ada aturan-aturan, salah satunya ada aturan ASN, ada aturan swasta. Maka muncul ada pekerja negeri, ada pekerja swasta. Keduanya baik, ya. Keduanya sama-sama baik, keduanya sama-sama baik karena keduanya memberikan manfaat kepada orang lain. Ibu jadi guru PNS tentunya kan memberikan manfaat, dan itu sudah masuk cakupan khairun nas anfa'uhum linnas, bisa memberikan manfaat kepada manusia meskipun berada di jalur pegawai negeri. Itu nggak masalah. Kemudian terkait pekerja bank, bank itu masih kontroversial, masih muncul ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan, ya, bank itu kaitannya dengan bunga bank itu ada yang mengatakan riba. Ada sementara ulama yang mengatakan bunga bank itu bukan riba. Nah, sehingga karena muncul perbedaan pendapat ikhtilaf antara para ulama yang telah diakui, kedua barisan ulama baik yang pro maupun yang kontra itu sama-sama punya kapasitas yang baik, maka kita selaku manusia, selaku orang Islam, selaku orang-orang istilahnya ya di luar ulama yang berijtihad, maka tidak boleh menyalahkan orang lain yang mengambil pendapat bahwasanya bunga bank itu haram. Karena ini ranah ijtihad para ulama. Ulama pun berbeda pendapat. Sehingga tidak boleh kita mengatakan yang kerja di bank adalah pelacur, itu nggak boleh. Karena itu adalah masih dalam ranah ikhtilaf. Dalam ranah ikhtilaf kita tidak boleh membid'ahkan, kita tidak boleh mengkafirkan, kita tidak boleh menjelek-jelekan, karena itu masih dalam ranah ikhtilaf. Tidak boleh membid'ahkan, tidak boleh menyalahkan kalau masih dalam ranah ikhtilaf. Dan tentang bunga bank itu ulama itu berbeda pendapat. Silakan mau yang mengambil pendapat kalau bunga bank itu riba silakan, kalau yang mengambil bunga bank itu tidak termasuk riba juga silakan. Itu barangkali Bu. Jadi pekerjaan selama tidak bertentangan dengan aturan syariat ya tidak masalah. Entah itu jadi PNS, entah itu jadi pegawai swasta, entah jadi guru, silahkan. Wabtahu min fadlillah. Rizki Allah itu tersebar dimanapun. Ada yang di pemerintahan, ada yang di sawah, ada yang di gunung, dan lain sebagainya. Itu barangkali Bu Laila Wahyuni. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Yang penting nggak bertentangan dengan syariat, itu aja. Dan ini kan siapa Pak dosen nyambung? Monggo. Itu kan yang berbicara ngaji-ngaji itu kan LC. Jelas itu kalau nggak tamatan Mesir ya apa Madinah ya. Yang jelas luar negeri. Kira-kira itu biasanya itu yang jadi landasan mereka itu rujukannya siapa gitu sehingga bisa seperti itu. Bisa menyampaikan kayak gitu loh. Terima kasih. Biasanya kalau yang LC yang kayak demikian, biasanya LC yang lulusannya di mana coba Bu. Ini direkam ya. Ya. Kalau Mesir itu moderat Pak. Kebanyakan yang lulusan Mesir ya, yang LC-nya Mesir itu moderat orang-orangnya. Karena memang Mesir itu ajaran-ajaran Al-Azhar itu tidak beda jauh dengan ajaran
Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu hampir sama persis, sama-sama moderatnya. Baik Al-Azhar maupun NU yang ada di Indonesia sama-sama moderatnya, tidak gampang menyalahkan, ya. Tidak gampang membid'ahkan, tidak gampang mengkafirkan, itu moderat. Sehingga LC yang demikian itu bukan lulusan dari Mesir, tapi tetangganya lah itu nggih, lulusan dari sana. Nah, rujukannya itu ya memang biasanya mereka itu lebih ke apa ya, dalam memahami teks, dalam memahami ayat itu letterlek. Jadi kurang mampu mengkontekstualisasikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Saya nggak bisa menyampaikan ya lulusan mana, karena memang tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya seperti itu. Terima kasih Pak Jamari. Kita kembali ke Mas Nuh Pak ya. Mas Nuh masih bersemangat? Siap. Jadi tadi belum jadi tadi. Ya silakan Bom nanti. Sebelumnya ini kan malam ini satu mata kuliah satu kelompok atau 2 kelompok ya? 2 kelompok, satu lagi monggo. Sebenarnya masih satu lagi nih. Kita sampai jam 9 mawon nggih. Satu lagi siapa mungkin nih presentasi udah siap belum? Mungkin terakhir Pak Nuh ya Pak. Pak Nuh terakhir nih Pak ya. Pak Nuh terakhir nih Pak. Terakhir. Iya monggo Pak Nuh monggo. Terakhir monggo Pak Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen dan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang kami hormati pula. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ini materi kaitannya dengan kewirausahaan, maka sangat erat kaitannya juga dengan jual beli ya. Nah memang akhir-akhir ini dengan perkembangan zaman kita sudah lebih modern dengan segala bentuk IT dan yang ada di HP sekarang. Kita temui banyak sekali jual beli online. Kalau dulu mungkin jual beli itu kan harus bertemu dengan penjual dan pembeli dan melihat barang, ada transaksi, ada akad juga nggih. Nah sekarang itu sudah berbentuk online. Nah itu yang pertama, bagaimana hukumnya jual beli online. Yang kemudian yang kedua, bagaimana ketika misalkan saya nih sebagai reseller dari suatu produk, kemudian saya menjualkan ke pelanggan saya, walaupun saya belum pernah ketemu dengan yang punya produk ataupun yang membuat produk, tapi saya mengambil gambar, kemudian saya sampaikan kepada calon pembeli. Nah, ketika terjadi terjadi pembelian transaksi ini, nah ini bagaimana hukumnya? Memang diperbolehkan atau mungkin ada seperti apa yang tepat, yang pas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Nur Hidayah. Pak Faudin badan jawab monggo. Betul. Cuma informasi bahwa Pak Lukman kali Pak Nuh masih bujangan Pak, itu masih bujangan. Oh, kali Pak Lukman. Pokoknya ini beda apa ketika lewat virtual itu barangkali tambahan diterangkan sekalian. Mas terkait tadi ini sudah masuk hukum terkait jual beli online itu, para ulama khususnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama Kiai Nahdlatul Ulama dalam beberapa bahsul masail itu sudah memutuskan bahwanya akad atau transaksi jual beli melalui online melalui media sosial, alat elektronik itu sah. Tapi sah itu bagaimana? Asal memenuhi syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya yaitu sebelum transaksi itu kedua belah pihak itu sudah melihat mabi'nya. Melihat mabi'. Mabi' itu barang yang diperjualbelikan. Tiada lain tujuannya itu adalah untuk melindungi hak-hak konsumen Begitu luhurnya ajaran Islam Tujuannya tiada lain adalah untuk menghargai, untuk melindungi
hak-hak konsumen. Sehingga ketika sudah jelas ya barangnya, mabiknya, kemudian tidak ada unsur horor, tipu-tipuan, kemudian jelas kapan diserahkannya, kemudian jelas harganya, itu maka jual beli tersebut adalah jual beli yang sah. Gitu. Nggih, kados niku nggih. Yang Kalau penting multi level marketing diupayakan gimana, Pak? antara kedua belah pihak itu melihat mabiknya. Mabik itu ya barang yang diperjualbelikan, sehingga tidak menimbulkan horor atau tipu. Itu ya ada yang tanya Pak Kiai, MLM yang tidak ada produknya, hanya bikin struktur pimpinan dan bawahan upline downline itu gimana? Iya, saya mau tanya itu mah sudah dibahas Bang di MUI, di NU Basul Masail, MLM itu haram. Kalau yang ada produknya gimana, Pak? Skema piramida matahari Ponzi itu haram, Pak. Kalau yang Amorea. Nggih, termasuk. Pokoknya kalau Ponzi kan tahu nggih. Modelnya seperti apa lah nggih. Ponzi, kemudian MLM, itu Munas Alim Ulama, kemudian NU itu sudah menganggapnya haram. Cuman biasanya kalau di dalamnya ada apa? Ada permainan uang, ada money game, ada money game. Kalau ada sampel multi level marketing yang syariah gimana, Pak? Contohnya ada produknya, terus bonus rekrutmen tidak ada, itu yang seperti itu gimana? Boleh nggak itu? Contohnya ya kayak HMI gitu. Haram. Ini. Biasanya Bu, ya, keharaman itu kan karena adanya passive income biasanya ya Bu ya. Nah, adanya passive income yang berupa bonus yang diperoleh tidak berdasarkan akad prestasi dalam kerja. Itu salah satu alasannya, Bu, alasannya. Tentunya banyak sekali nih hukum-hukumnya ini rinciannya sangat banyak Bu terkait hukum MLM lah, nanti bisa dikaji sendiri nih. Terus ini juga kalau misalnya di kegiatan keagamaan kan sok ada umroh gitu ya. Misalnya saya masuk ke perusahaan itu, kalau saya dapat 10 orang peserta umroh, maka saya dapat gratisan. Ini termasuk MLM apa bukan? Ini ya bukan, Mak. Bukan ya? Bukan. Hadiah. Istilahnya hadiah karena itu kan mereka juga sudah menghitung, Pak. Menghitung satu orang, misalkan umrohnya bayarnya 35 juta, misalkan 2 juta itu bagian dari orang yang mencarinya, itu nggak apa-apa. Baik, ini kelompok berikutnya Bu, nanti nggak sabarin lah sedang menunggu. Monggo, tinggal kelompok kedua nggih. Ini kami dari kelompok kami terima kasih banyak atas perbincangannya sangat hangat sekali ini. Dari kelompok saya, Pak Lukman, Bapak Pandi, dan Pak Hasan, terima kasih. Monggo, silakan sambung ke kelompok berikutnya, monggo. Tapi karena kurang ngerti. Pak Nur, kelompok berapa Nur ya? Oke, kelompok saya yang Nggak pakai daya apa pakai. Ambil kelompok daya dan evaluasi perspektif Al-Quran dan hadis bersama Bapak. Daya tahu aku mantu Pak Dayat Bu. Nah, Saya masuk ya. Ini masuk ya kelompok saya, Pak Nur. Oke, saya share dulu apa Pak? Gimana? Saya share screen dulu ya. Apa enggak? Siap-siap udah keluar. Katakan jam berapa pada? Setengah siji. Sama-sama boy, itu kasih itu. Oke. Baik. Monggo Pak Sugeng Pak. Siap. Oke, laksanakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak dosen Dr. Ali Mahmud yang kami hormati, yang teman-teman dan mahasiswa yang kami hormati, langsung saja kami akan mempresentasikan untuk yang kedua kalinya, yaitu terkait tentang pengawasan dan evaluasi perspektif Al-Quran dan Hadis. Ya, ini akan dikupas tuntas oleh teman kami, Pak Ketua Nur Hidayah. Saya sebagai pengantar untuk mengantarkan kelompok kami yang akan mengupas terkait mengenai pengawasan dan evaluasi dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Kepada Bapak Nur Hidayah dipersilakan. Monggo. Oke. Kalau itu juga bisa untuk mengangkut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini pakai dua Zoom, yang satu di laptop sama satu di HP, karena di laptop suara saya nggak dengeran. Gitu. Jadi mohon maaf ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan sedikit terkait dengan materi pengawasan dan evaluasi perspektif Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu beliau Bapak Dr. Ali Mahmud STHI MHUMI. Kemudian kami dari kelompok H beranggotakan saya sendiri, Hidayah, dan Bapak Sugeng Riyadi. Pengawasan perspektif Al-Quran. Kita tahu dulu definisi dari pengawasan. Pengawasan di dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata ar-riqobah. Beberapa makna yang sama arti dengan pengawasan, yaitu ar-riqobah, al-muraqabah, al-isyraf, atau musrif, ar-rasdu, al-firasah, ar-riayah, al-mura'ah, al-hifdu. Kemudian dalam Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab, pengawasan itu bahasa Arabnya ar-raqib atau zamannya rukuba, wal muraqib, al-haris, al-musrif, ar-rasyid. Di dalam Al-Quran, kata pengawasan disebutkan ada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat pengawasan dalam Al-Quran, di antaranya Quran Surat An-Nisa ayat 1, Quran Surat Al-Ahzab ayat 52, Quran Surat Al-Maidah ayat 117. Mungkin di antara tiga ini ada beberapa ayat lagi, tapi kami mengambil 3 ayat ini. Yang pertama pada Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Di surat ini adalah salah satu Suaranya hilang, Mas Nu. menyukai kemudian istri yang mana akan menjadi banyak mempunyai keturunan. Ini adalah salah satu kekuasaan Allah. Kemudian di akhir ayat itu ada
berbunyi innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu di setiap perbuatan kita, baik secara zahir ataupun batin, itu semuanya ada dalam pengawasan Allah. Menurut tafsir Min Fathil Qadir dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah, Raqibah, kata Raqibah ini berarti mengawasi kamu, yaitu mengawasi amalan kalian, baik itu yang baik maupun yang buruk. Jadi Allah selalu mengawasi kita dalam setiap tindakan kita, baik amal yang baik ataupun yang buruk, baik kita dalam ramai ataupun sendirian. Itu selalu dalam pengawasan Allah. Kemudian menurut tafsir Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Mudarris Tafsir di Masjid Nabawi, kata Raqibah bermakna pengawas yang maha mengetahui. Jadi Allah mengetahui segala hal, baik yang batin ataupun yang zahir. Selanjutnya, pada surat Al-Ahzab ayat 52 berbunyi, la yahillu lakan nasa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwaji walau ajabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk akanallahu ala kulli syai'ir raqiba. Artinya, tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki. Dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Menurut tafsir As-Sa'di oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir di abad 14 Hijriah, beliau menafsirkan dalam akhir ayat yang bunyinya wa kanallahu ala kulli syai'ir raqiba, yaitu dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Maksudnya yang dimaksud oleh tafsir Syekh Abdurrahman, dia selalu mengawasi segala permasalahan, mengetahui bagaimana berakhirnya permasalahan itu. Dia selalu mengurusinya dengan aturan yang sempurna dan kerapian yang paling baik. Jadi mungkin kalau kita bisa pahami lagi, setiap manusia punya masalah masing-masing, dan sesungguhnya kita adanya di dunia ini kita tidak minta, tidak pesan, dan kita diberi masalah pun kita tidak pesan, tidak mungkin kalau kita dikasih tahu kita nggak mau, tapi itu sudah menjadi kekuasaannya Allah. Setiap manusia nanti akan diberikan ujian, suatu permasalahan, dan sebetulnya Allah memberikan masalah itu, Allah sudah tahu, dan Allah yang akan mengakhirkan permasalahan itu. Jadi ketika kita punya masalah, mungkin kita jangan terlalu pede mengandalkan diri kita mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi permasalahan itu datang dari Allah, dan pemecahannya pun akan berasal dari Allah, sehingga kita tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan Allah adalah setiap pelindung dan peminta pertolongan. Jadi kita selalu meminta kepada Allah untuk dimudahkan dalam segala urusan, dipecahkan dalam segala permasalahan kita. Jadi kalau Allah menguji permasalahan kita, sebetulnya Allah ingin tahu mungkin kesabaran kita dan seberapa kita mengakui bahwa Allah itu yang memberikan masalah itu dan Allah yang akan memecahkan. Bukan kita yang merasa bisa dan lain sebagainya, tapi itu semuanya adalah rahmatnya Allah. Selanjutnya, ayat 117 yang berbunyi ma qultu lahum illa ma amartani bih an
ani ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Artinya, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Mengatakannya yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Menurut tafsir min Fathul Qadir Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, artinya engkaulah yang mengawasi mereka, yaitu Allah yang menjaga, mengetahui, dan mengawasi. Jadi tidak lain, Allah selalu mengawasi kita. Walaupun mungkin ada malaikat yang senantiasa berada di samping kita, mencatat amal baik ataupun amal buruk, tapi itu semuanya adalah atas kehendak Allah, perintahnya Allah. Selanjutnya, evaluasi perspektif Al-Quran. Definisi, kata evaluasi menurut KBBI berarti penilaian. Evaluasi secara etimologi berasal dari kata to evaluate yang berarti menilai. Sedangkan dalam bahasa Arab, dalam Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab pada halaman 255, berarti takdir, tasmin. Di penilaian dalam bahasanya takdirun atau tasmin. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang isinya tentang evaluasi ataupun penilaian. Yang pertama Quran Surat Al-Infitor ayat 10-12. Kemudian Quran Surat Al-An'am ayat 164. Dan Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Mungkin ada juga beberapa ayat yang lain, tapi kami mengambil 3 ayat ini. Yang pertama, Quran Surat Al-Infitor ayat 10-12 yang berbunyi wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsir Ibnu Katsir, ini bahasa Arab, bisa Bapak Ibu menyimak, saya bacakan yang bahasa Indonesia saja. Padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan Allah, yaitu Raqib dan Atid, yang mulia di sisi Allah, kiraman katibin. Mereka tahu semua yang Anda lakukan. Jadi setiap amal kita, baik yang buruk ataupun yang baik, yang zahir ataupun yang batin, itu semuanya akan tercatat oleh malaikat-malaikatnya Allah atau yang sering kita kenal dengan malaikat Raqib dan Atid. Maknanya, memang ada malaikat penjaga mulia di sisi Allah yang mengawasi, sehingga tidak memenuhi mereka dengan perbuatan jahat, karena mereka melakukan semua yang Anda lakukan. Kemudian yang kedua, pada surat Al-An'am ayat 164 berbunyi qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'in wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma illa rabbakum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah padahal Dia adalah Tuhan. Hilang suaranya. Iya, Mohon maaf. Ya. Belum nggih?
Monggo Mas No. Halo, sudah tampilkah di laptop layarnya? Hilang suaranya. Halo, Ya, hilang. Nggak ada. sudah masuk, Bu? Oh, ya udah. Halo, Sudah Mas. Sudah. Share screen. sudah masuk ya? Ya udah bagus. Sudah. Baik. Saya lanjutkan, mohon maaf tadi ada kendala sinyal. Saya lanjutkan kembali tentang penilaian atau evaluasi. Itu ada di ayat surat Al-An'am ayat 164. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Kemudian kita lihat untuk tafsirnya. Menurut Ibnu Katsir, tafsir ayat, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Artinya, ya, pantaskah aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dialah yang memelihara, menjaga, mengawasi, dan mengatur urusanku. Dan tidaklah seorang membuat dosa, melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul orang lain. Jadi, mungkin secara lebih luas lagi kita, mungkin saya sebutkan lagi, bahwasanya Allah itu memelihara, menjaga, mengawasi, dan mengatur urusanku. Itu semuanya sudah diurus sama Allah. Apakah kita patut untuk mencari Tuhan? Padahal kita semuanya sudah diberikan fasilitas yang begitu banyak Allah, darah gratis, tangannya dua, bisa bergerak, bekerja semuanya, aktif semuanya, jantung kita tidak pernah berhenti, terawasi oleh Allah semuanya. Kita harus selalu bersyukur dan yakin bahwa semuanya itu adalah atas penciptaan Allah. Dan kemudian ketika kita membuat dosa, dari dosa itu akan menghadirkan kemudaratan. Nah, kemudaratan itu akan kembali kepada orang yang melakukannya. Dan orang lain tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi dosanya ya dipikul dia sendiri. Kemudian disebutkan bahwa setiap diri itu hanyalah diberi balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Jika amal perbuatannya baik, maka balasannya baik pula. Tetapi jika amal perbuatan jahat, balasannya jahat pula. Tidak seorang pun yang akan menanggung dosa orang lain. Mungkin ada salah satu hadis ya yang mengatakan bahwa kita bisa mendoakan orang yang sudah tidak ada. Kalau mungkin ayat ini menyampaikan apa yang dia lakukan ya dipertanggungjawabkan oleh dia sendiri dan mungkin tidak akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Tapi ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa ada 3 hal yang itu akan menjadi pahala yang terus mengalir. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tua, atau ilmu yang bermanfaat, dan juga sedekah jariyah. Selanjutnya, pada Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara wa quduhan nas wa hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah dan terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang mereka perintahkan. Menurut tafsir Qurtubi, makna
anfusakum wa ahlikum falyaku anfusahum naro, yaitu jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Jagalah dirimu dan perintahkanlah keluargamu untuk berzikir dan berdoa. Jadi menurut kami ini adalah salah satu ayat yang isinya tentang penilaian. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan dinilai oleh Allah. Maka amal baik akan ganjar, akan diberikan pahala, dan amal yang buruk akan diberikan siksa seperti itu. Maka ketika sudah tahu seperti itu, maka kita harus berusaha menjaga diri kita untuk selalu berusaha berbuat baik dan juga keluarga kita. Kemudian hadis yang menerangkan tentang pengawasan dan juga evaluasi, yaitu berbunyi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan. Artinya, periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Jadi kita sebelum menilai orang lain, kita mungkin harus menilai diri kita dulu. Seperti itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin dari teman-teman menambahkan dosen menambahkan yang lebih sempurna lagi. Dari kami, terima kasih. Kembalikan ke Pak Sugeng Priyadi. Terima kasih atas penyampaian sangat luar biasa tentang pengawasan dan evaluasi. Ya, terima kasih untuk jadi pemaparan. Silakan untuk bertanya ini. Menit lagi. Oke, silakan. Mulai dari awal Pak Lukman, monggo. Ya, terima kasih. Langsung saja. Menurut kelompok jenengan itu siapa yang diawasi? Terus yang diawasi itu meliputi apa saja? Dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Dalam pengawasan Al-Quran, siapa yang diawasi? Terus yang diawasi itu apa saja? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Ya, oke, terima kasih Mas Lukman ini singkat, padat, dan berisi. Nah, untuk siapa yang diawasi dan yang diawasi apa saja. Nah, ini langsung ke Pak Ketua atau yang lempar yang lain dulu. Pak Ketua mungkin Pak Nuh untuk bisa menjawabkan tadi yang dari presentasi tadi. Pak Sugeng monggo mau menyampaikan dulu. Oke. Menurut kami, siapa yang diawasi? Kita semuanya. Semua ciptaan Allah itu terawasi. Baik yang zahir ataupun batin. Yang kelihatan, yang tampak, ataupun yang tidak tampak oleh kita. Semua makhluknya Allah, ciptaannya Allah terawasi. Semuanya, ya. Bahkan mungkin dari hal kecil, daun yang jatuh dari tangkainya saja semua ada dalam genggaman pengawasan Allah. Seperti itu. Hewan-hewan yang tidak tampak oleh kita di permukaan bumi, mereka berada di dalam tanah, mereka berada di dalam pohon, mereka semuanya terawasi oleh Allah, diberikan rizki, bahkan mereka gemuk-gemuk ya, gendon-gendon aja gitu kan, gemuk-gemuk, hinuk-hinuk ya, diberikan rezeki oleh Allah, apalagi kita ya yang bisa berakal, insya Allah rezekinya lebih banyak. Kemudian yang diawasi apa? Menurut kami yang diawasi semua hal, semuanya itu diawasi oleh Allah. Tidak hanya perbuatan baik dan buruknya, mungkin perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak terpikirkan oleh kita, semuanya ada dalam pengawasan Allah.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin Ya, nanti Pak dosen itu nambah dari Bapak. manusia saja atau semua makhluk? Oke, Semua makhluknya Allah semuanya yang diawasi. Iya. itu Oh, iya, iya. semua ciptaan Allah, semuanya makhluk, mulai dari hewan, kita semua, jin, setan, pokoknya yang diciptakan oleh Allah diawasi oleh Allah. Lalu apa yang diawasi? Ya semua hal yang diawasi sampai pada hal yang terkecil itu diberi rezeki, berarti kan dalam pengawasan Allah. Ini jawaban dari Pak pemateri tadi yang menyampaikan. Begitu Pak Lukman. Yang lain ada yang lain, mungkin ada yang tambah. Pak Jamari mau Jamari. Kalau saya mikirnya kayak gini aja. Sekarang itu yang ngawasi dan yang diawasi itu malah kerjasama gitu. Pak, itu Ya. tadi tentang pengawasan ya Pak ya, saya. Ya, monggo. Itu tadi cara mengendalikan diri dari pengawasan itu Pak, bagaimana caranya? Kan sudah tahu diawasi oleh Allah ya. Itu cara mengendalikan dirinya seperti kita tahu tentang korupsinya yang Dirjen Pajak kan mungkin sudah tahu ya, sudah tahu bahwa melakukan korupsi itu sudah tahu, sudah diawasi oleh Allah. Nah, cara mengendalikannya dari pengawasan itu bagaimana, Pak? Oke, terima kasih. Ini beda pertanyaan ya, Bu ya. Ini nanti pasti pertanyaan Pak Lukman dulu diisikan. Pak Lukman ini langsung kembalikan ke dosen untuk jawaban dari pertanyaan Pak Lukman ini. Jadi siapa yang diawasi dan yang diawasi apa saja, itu jawabannya adalah ya semua makhluk ciptaan Allah itu diawasi dalam pengawasan Allah. Lalu yang diawasi dari semua hal. Kembalikan dulu ke Pak dosen nih, monggo Pak dosen. Terkait nih Kong, Allah itu punya sifat raqibah, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqibah. Nah, yang diawasi tadi udah dijawab ya, semua makhluknya Allah itu ya dalam pengawasan Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah itu ya tahu semuanya. Sampai daun-daun yang jatuh ya, wa ma tasqutu min waraqatin, jauh, kemudian biji-bijian fi dhulumatil ardi, dalam kegelapan malam, Allah udah tahu semuanya, diawasi oleh Allah. Niku prinsipnya, baik diam kita, gerak kita itu juga diawasi oleh Allah. Nah, pendelegasian, penugasan Allah kepada malaikat itu bukan berarti Allah nggak bisa mengawasi manusia. Nah, makanya malaikat yang diberi tugas untuk mengawasi kita namanya adalah malaikat raqib, malaikat yang mengawasi. Bukan berarti Allah nggak mampu untuk mengawasi kita. Allah mampu meskipun tanpa ada malaikat raqib. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Malaikat raqib punya tugas nyatat amal kita yang wajib, yang sunnah. Malaikat ngatid nyatat amal kita yang makruh, yang mubah, yang haram. Jadi kalau Bapak Ibu udut nih, nyatat malaikat ngatid itu karena makruh. Nah, itu semuanya diawasi. Keberadaan malaikat raqib yang artinya yang mengawasi itu bukan berarti Allah itu enggak bisa mengawasi. Semuanya bisa diawasi oleh Allah. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Itu prinsipnya. Kemudian yang kedua terkait tadi pertanyaan Ibu Badi'ah, nah, dalam kita, dalam Islam itu ada konsep muraqabah. Muraqabah. Pernah dengar muraqabah? Muraqabah itu hamba itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah. Nah, ini salah satu jalan kita untuk bisa wusul ilallah, salah satunya yang muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Baik gerak kita, baik diam kita, segala sesuatunya diawasi oleh Allah. Maka ketika kita diawasi oleh Allah,
karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan selalu berbuat ketaatan. Kalau mau berbuat maksiat yang namanya sudah tahapan muraqabah, berbuat maksiat kan ya malu. Wong saya maksiat dilihat oleh Allah, saya maksiat dengan nikmatnya Allah, itu kan mereka malu sendiri kalau orang-orang yang sudah sampai derajat muraqabah. Itu Bu, barangkali Bu Siti Badriah. Jadi ada konsep muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, yang nantinya akan menjadikan kita menjadi orang yang muhsinin, orang yang ihsan. Orang yang ihsan, orang yang senantiasa bersama dengan Allah, selalu merasa dibarengi oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga hatinya, ya, dohir batinnya itu selalu dekat dengan Allah. Itu barangkali Bu. Oke, ya Mas Nuwun. Terima kasih. Jadi yang diawasi semuanya. Terus untuk tadi pertanyaan dari Ibu Bagina terkait masalah cara pendekatan diri, itunya seperti apa tadi? Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, itu akan meningkat ya. Kita akan merasa diawasi oleh Allah, muraqabah ya. Jadi gerak kita merasa diawasi oleh Allah sehingga kita ketika mau melakukan perbuatan yang maksiat, yang jelek terutama itu akan apa sih karena merasa diawasi oleh Allah. Mungkin itu jawabannya Bu. Monggo untuk penanya selanjutnya. Pak, tanya Pak. Iya cukup. Monggo. Silakan. Masih ada waktu? Iya. Misalkan kita dalam pembelajaran ya Pak, antara pendidik dan peserta didik, pengawasannya mungkin lebih tepatnya mengarah ke evaluasi. Misalkan kita ambil contoh evaluasi dalam hal afektif, misalkan dalam instrumen checklist tentang ketaatan beribadah seperti itu, tentang sholat 5 waktu. Kita ambil misalkan kita sebar data observasi kepada peserta didik seperti itu tentang ketaatan mereka untuk sholat 5 waktu. Seperti tahun yang dulu, beberapa tahun yang sudah lama sekali itu ya, saya pernah menarik instrumen observasi itu dari peserta didik. Ternyata mereka ada yang hanya mencentang-centang saja seperti itu, agar kelihatan lengkap observasinya seperti itu Pak. Entah itu betulan mereka melaksanakan sholat 5 waktu ataupun tidak. Padahal di situ juga tertulis perlu ditandatangani orang tua seperti itu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana tanggung jawab atau peran kita atau peran orang tua bersama-sama dalam mendidik peserta didik untuk melatih ya bersama-sama gitu untuk bertanggung jawab terhadap misalkan data observasi tersebut kayak gitu. Terima kasih Pak. Okay. Oke, terima kasih. Ya, ada penanya lagi terkait tentang pengawasan ya. Ini jika misalkan ada seorang murid ya tentang pengawasan masalah ketaatan beribadah terutama dalam hal sholat ya. Ini kan kalau tidak di hadapan diri itu kan seorang ya diawasi. Nah ini kan ada peran orang tua ya, untuk melatih tanggung jawab ini pengawasan. Ini bagaimana peran orang tua terkait masalah untuk melatih bertanggung jawabnya seorang siswa. Begitu Ibu Fitri? Oke, monggo Pak Nuh gimana jawabannya ini? Oke, Atau yang terima lain? kasih pertanyaannya. Mungkin saya Bung ya. Sebelum ke Bapak Ibu yang lain nanti menambahkan, mungkin kalau menurut kami memang orang tua sangat berperan penting dalam hal pendidikan anak. Pendidikan anak bukan hanya pendidikan dalam intelijensi ataupun kecerdasan, tapi juga ke akhlak dan juga ke kebatinan juga penting. Kan saya pernah mendengar salah satu ajarannya Nabi itu
yang pertama diajarkan bukan mengenalkan huruf ataupun yang lain, tapi mengenalkan Allah, mengenalkan tauhid. Bagaimana sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Nanti ketika anak sudah tahu dengan ketauhidan Allah, Allah mengawasi, Allah maha melihat, Allah maha misalkan teliti, Allah maha kaya dan lain sebagainya. Dengan sendirinya anak itu akan bekerja sesuai dengan apa yang ilmunya sudah masuk. Misalnya kita pertama mendidik dengan tauhid, dan otomatis anak nanti akan terbentuk sikap itu. Oh, kita selalu diawasi oleh Allah. Tanamkan dalam anak kita sedini mungkin, sejak kecil setiap perbuatan kita diawasi oleh Allah, setiap kita dilihat oleh Allah. Allah maha mengetahui setiap urusan kita, nanti Allah yang akan memberikan pemecahan masalah. Nah, itu semuanya kalau dikaitkan dengan Allah, kemungkinan sampai pada titik nanti sekolah di SD, SMP, itu akan akan dasar-dasar itu akan menjadi pedoman. Yang mungkin tidak bisa disalahkan juga kalau anak didik kita usia SMP, mungkin SMA, mereka mungkin kurang terhadap yang tadi disampaikan, tanggung jawabnya kurang, mungkin karena memang mereka belum paham itu. Maaf, mungkin barangkali teman-teman Bapak yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih dari jawabannya Pak Nur. Jadi saya simpulkan dulu. Jadi ketika Nabi mengajarkan pertama kali itu pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa didirikan kepada anak didik kita, ya bahwasanya menyampaikan bahwa akhir-akhir kita diawasi oleh Allah, sehingga lama kelamaan pun anak itu melekat pada dirinya sendiri, sehingga bisa tanpa berbohong lagi dengan sendirinya, maka dia akan merasa, anak didik itu merasa selalunya diawasi oleh Allah begitu. Mungkin yang lain, ada tambahan yang lain, silahkan. Kalau nggak ada, kembalikan kepada Pak Dokter. Monggo, nggak ada kan? Terima kasih Pak Sugeng, Mas Nur Hidayah, dan para teman-teman lainnya terkait materi kita malam hari ini. Sudah cukup barangkali ya Bu Fitriang ya jawabannya? Sudah cukup nggih? Sudah masuk pukul 9. Saya ada jadwal itu setoran, anak-anak pada setoran. Saya langsung presensi mawon nggih. Bapak Nur Hidayah hadir. Bagi ibu-ibu sih ya, bagian. Iya, enggak ada dewek sih wong lanang bisa. Ibu Syarifah Haniah. Anggar jemua lingsir jenengan Pak Wasiman bisa ngatur waktunya apa? Hadir Pak, hadir. Bapak Jamhari. Maujud Pak, maujud. Ibu Siti Badiah. Ada. Pak Lukman Hakim. Pak Hanifur Rahman. Pak Hanif wonten? Boten. Pak Hanif kayaknya tidak jadi ikut loh. Anggar semua linkirnya jam kira. Bu Laila. Pak Mustahil. Hadir Pak, tadi sudah hadir sebentar. Hasan Mustafa. Hadir Pak dosen. Hasan Mustafa pun nih. Hadir. Mungkin pada usul. Hadir. Iya kan. Persiapan pengajuan. Pak Fathuddin. Hadir. Hadir dosen hadir. Bu Mutiah. Bu Fitria. Dia hadir Pak. Mislingsir. Kemudian hadir itu Pak. Gue main setor dina Pak Agus Riyadi. Walingsir utawa jumlah. Agus Riyadi wonten nggih? Kegiatan bergerak nih. Agus Riyadi. Agus Riyadi hadir Pak. Ridwan itu kegiatannya biasa. Ade Saring. Hadir Pak, hadir. Pak Sugeng, Riyadi. Ada Pak, ada. Hadir. Pak Taufik. Hadir.
Pak Hashim Asy'ari. Kosong Pak Hashim. Hasim. Pak Hashim kosong. Ibu Tun Habibah. Hadiro Pak. Nggak kelihatan itu. Pakai laptop. Yang kameranya mati ya. Pak Badrun. Hadir. Sampun. Wonten sing dareng di presensi. Sedaya nggih. Terima kasih. Mari kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk materi saya nanti saya share-kan di Mas Ketua nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.